Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini akan kami jelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Excel, yaitu file nilai untuk rapot kelas 10 dan kelas 11 untuk tahun pelajaran 2020-2021. Adapun untuk kelas 11 dan kelas 12 atau tingkat 3 dan tingkat 4 masih menggunakan aplikasi nilai yang lama. Dan yang sekarang akan kami jelaskan adalah khusus untuk Bapak dan Ibu guru pengampu kelas 10 dan kelas 11. Karena semua Bapak dan Ibu guru pengampu kelas 10 maupun 11 nanti harus menggunakan aplikasi ini untuk mengisi nilai dan nantinya disetorkan kepada wali kelas 10 dan kelas 11 yang bersangkutan. Dan file ini sudah tersedia di Google Drive yang sudah diupload oleh bagian kurikulum melalui grup WA file admin yang tampilannya adalah sebagai berikut. Ini beberapa hari yang lalu sudah diupload oleh bagian kurikulum, yaitu di file admin pada hari Senin yang lalu pada tanggal kalau tidak salah 16 November sudah diupload oleh kurikulum dan Bapak dan Ibu bisa membukanya dengan cara mengklik yang bagian ini. Nah, nanti begitu diklik itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di Drive ini tersedia beberapa file yang sudah diupload, yaitu ada Big Data, ada nilai untuk rapot kelas 10, ada nilai untuk rapot kelas 11, dan yang lain-lain. Ini adalah panduan penilaian, ini petunjuk penggunaan aplikasi rapot, ini adalah aplikasi rapot untuk kelas 10 dan aplikasi rapot untuk kelas 11. Adapun yang akan kami jelaskan adalah bagaimana menggunakan nilai rapot kelas 10 dan kelas 11. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu kami mohon untuk segera mendownload file ini sesuai dengan kelas yang diampu masing-masing. Tampilan nilai untuk rapot yang sudah di-download begitu Bapak dan Ibu mengklik bagian ini adalah sebagai berikut. Ini adalah nilai untuk rapot kelas 11. Selanjutnya dimohon Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mendownload file ini menggunakan Excel. Jadi nanti mengeditnya, mengisi nilainya adalah menggunakan Excel yang lebih leluasa dan lebih sempurna, lebih lengkap. Dengan cara mengklik file, kemudian pilih download, kemudian pilih Microsoft Excel. Nanti setelah memilih itu akan muncul tampilan seperti ini. Di bawah akan muncul tulisan nilai untuk rapot. Ini. Dan ini nanti silakan dibuka dengan membuka sesuai dengan folder yang ada. Nanti setelah dibuka, tampilan dari aplikasi ini adalah berupa sebuah file yang tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan menu utama atau home pada file aplikasi Excel nilai untuk rapot yang kelas 10. Bagi Bapak dan Ibu pengampu kelas 11, maka yang dibuka adalah nilai untuk rapot yang kelas 11, yang tampilannya mirip dengan ini, yaitu seperti ini. Nah, ini adalah nilai pelajaran untuk kelas 11. Kalau yang kelas 10 tadi adalah ini yang kelas 10. Itu tampilan untuk tampilan menu utama atau home pada file aplikasi Excel nilai untuk rapot baik kelas 10 maupun kelas 11. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan bagaimana cara menggunakan file nilai untuk rapot tersebut, dan untuk itu sudah kami siapkan file tersebut, yaitu nilai untuk rapot kelas 11. Adapun Bapak dan Ibu yang mengampu kelas 10 mirip dengan ini,
caranya juga sama. Baik, untuk yang nilai untuk rapat kelas 11, tampilannya seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa aplikasi ini hanya bisa berjalan dengan sempurna apabila Bapak dan Ibu menggunakan Excel 2010 atau yang lebih baru yaitu 2013 atau 2016 atau bahkan yang terbaru 2019. Apabila Bapak dan Ibu menggunakan Excel 2007 atau 2003, maka aplikasi ini tidak bisa dijalankan dengan sempurna. Ada beberapa fitur yang tidak bisa terbuka kalau menggunakan Excel 2007. Kemudian yang perlu Bapak dan Ibu isi sebelum mengisi nilai pengetahuan dan keterampilan yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang harus diisi adalah sel-sel yang berwarna kuning. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, tahun pelajaran. Ini sudah tertulis 2020-2021 sehingga tidak perlu dirubah. Kemudian semester. Kalau di sini masih tertulis semester genap, maka diganti dengan semester gasal karena sekarang adalah semester gasal. Kemudian kompetensi kalian ada 3 pilihan. Ada agroindustri, PPP, dan kimia analis. Untuk contoh kali ini akan saya pilih yang kimia analis. Kemudian kelasnya yang kimia analis adalah 11K1, 11K2, 11K3, atau 11K4. Kali ini kita pilih 11K2. Begitu kita memilih kelas, maka nanti di bawah akan tertulis nama-nama siswa kelas itu, sesuai dengan kelas yang dipilih itu. Selanjutnya, kita pilih mata pelajaran yang diampu sesuai yang diampu oleh Bapak dan Ibu sekalian. Untuk contoh kali ini, kita pilih misalnya bahasa Inggris. Nah, mapel bahasa Inggris untuk kelas 11K2, pengampunya kalau tidak salah adalah Bapak Nur Syahid. Maka ini kita pilih kode untuk guru pengampu yaitu NSH. Maka akan muncul nama guru sesuai dengan kode yang dipilih itu. Selanjutnya, silakan dipilih atau diisi KKM pengetahuan dan KKM keterampilan. Di sini sudah tertulis masing-masing 75 sehingga tidak perlu diisi ulang. Tapi kalau ada beberapa barangkali mapel yang KKM-nya tidak 75, ya silakan diisi sesuai dengan KKM yang sesuai. Nah, kemudian yang perlu diisi lagi adalah pembobotan nilai pengetahuan dibanding keterampilan. Sudah kami sediakan beberapa pilihan, yaitu 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, atau 7:3. Untuk bahasa Inggris misalnya yang sesuai adalah 5:5. Artinya, nilai pengetahuan bobotnya 50%, nilai keterampilan bobotnya 50% juga. Sehingga untuk contoh sudah tertulis di sini, kalau pengetahuan nilainya 80, keterampilannya 90, maka nilai akhirnya adalah 85. Ini berarti tengah-tengah antara 80 dan 90. Tapi kalau ini kita ganti menjadi yang lain, misalnya 6:4, artinya yang pengetahuan bobotnya 60%, keterampilannya bobotnya 40%. Sehingga kalau nilai pengetahuannya 80, keterampilannya 90, maka nilai akhirnya menjadi 84. Dan ini, pembobotan ini nanti akan muncul pada rekap akhir yang bisa dilihat melalui dengan mengklik output rekap nilai akhir. Baik, kita coba. Kita klik ini, nanti akan menuju ke sheet rekap. Nah, di sini akan terlihat nilai pengetahuan bobotnya 60%, nilai keterampilan bobotnya 40%. Gitu. Kalau tadi Bapak dan Ibu memilih pembobotannya adalah misalnya 5:5, maka kalau kita lihat di rekap akan tertulis pengetahuan bobotnya 50%, keterampilan bobotnya juga 50%. Demikian, kembali ke menu utama. Selanjutnya, silakan diisi nilai-nilai untuk pengetahuan maupun nilai-nilai untuk keterampilan untuk masing-masing siswa. Dengan cara kita klik tombol input nilai pengetahuan yang nanti akan menuju sheet pengetahuan. Kita coba klik input nilai pengetahuan. Nah, di sini tersedia ada KD1, KD2, KD3, KD4, dan KD5.
Kalau pelajaran yang diambil Bapak dan Ibu KD-nya lebih dari 5, maka yang beberapa KD silakan di-merger menjadi 1 KD sehingga KD-nya hanya menjadi 5. Adapun kalau KD-nya kurang dari 5, misalnya hanya 3, maka nanti yang diisinya adalah hanya KD1, KD2, dan KD3. Di masing-masing KD untuk nilai pengetahuan ada nilai ulangan harian dan nilai tugas. Masing-masing bobotnya bisa diganti. Misalnya untuk ulangan harian bobotnya 1, kemudian tugas bobotnya juga 1, maka kalau misalnya nilai ulangan hariannya adalah 80, kemudian nilai tugasnya adalah 75, maka nilai untuk KD1 menjadi 77,5. Misalnya untuk KD2 tidak ada tugas tapi adanya hanya ulangan harian, maka yang tugas bobotnya dihapus sehingga adanya hanya ulangan harian. Kalau misalnya ulangan harian KD2 nilainya adalah 82, maka nilai untuk KD2 ya 82. Dan KD3 misalnya adanya hanya tugas, maka yang ulangan harian dihapus. Nah, dan untuk nilai tugas misalnya nilainya adalah 81. Maka nilai untuk KD3 adalah 81. Begitu seterusnya. Kemudian jangan lupa diisi juga nilai untuk PTS, misalnya PTS-nya adalah 80, kemudian nilai PAS-nya adalah 70, maka nilai jadi untuk siswa pertama yaitu 77 dan predikannya adalah B. Dan nilai 77 ini nanti akan tertulis pada rekap nilai yang bisa kita lihat pada sheet rekap nilai. Nah, ini 77 sudah masuk. Dan kita isi yang nilai keterampilan dengan cara kita klik input nilai keterampilan, nanti akan menuju ke sheet keterampilan. Kita coba klik ini. Nah, seperti pada pengetahuan juga disediakan 5 KD. Kalau mapel yang Bapak Ibu ampuh hanya ada 3 KD, maka yang diisi cukup KD1, KD2, dan KD3. Masing-masing KD disediakan ada 3 macam, yaitu produk, proyek, dan portofolio. Tapi tidak semuanya harus terisi. Misalnya untuk KD1, yang ada adalah produk dan proyek dengan bobot 1:1. Maka misalnya kalau produk nilainya 80, kemudian proyek nilainya adalah 75, maka untuk KD1 nilainya adalah 77,5. Kemudian untuk KD2 misalnya ada 2 hasil yaitu produk dan portofolio dengan bobot sama 1 dan 1. Maka yang proyek dikosongi dan nilai untuk produk misalnya adalah 80, nilai untuk portofolio misalnya adalah 84, maka nilai untuk KD2 adalah 82. Sedangkan untuk KD3 misalnya hanya ada 1 nilai yaitu proyek saja. Maka yang produk kita hapus, yang portofolio juga kita kosongi, sehingga nilai untuk KD3 hanya proyek, misalnya nilainya adalah 84. Maka nilai untuk KD3 adalah 84. Sehingga untuk nilai keterampilan akhirnya adalah 81 dan predikannya adalah B+. Nilai 81 ini juga nanti akan muncul pada rekap. Nah, ini pengetahuannya 77, keterampilannya 81, dan bobotnya tadi 50-50%, sehingga nilai akhirnya menjadi 79 dan predikannya adalah B. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengisi semua nilai baik pengetahuan maupun keterampilan, maka nanti di sini akan terisi sesuai dengan nilai yang diinput oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dan kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa melihat di bagian bawah akan tertulis identitas guru dan NIP guru tersebut sesuai dengan NIP yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dan nilai inilah yang akan distorkan kepada wali kelas melalui Adpen. Baik, kita kembali ke menu utama. Setelah Bapak dan Ibu selesai mengisi data nilai pengetahuan maupun keterampilan dengan lengkap, maka sebaiknya segera disimpan dengan nama
sesuai dengan kelas yang baru saja diisi. Untuk yang ini, misalnya, ini sudah kita beri petunjuk, yaitu setelah diisi dengan lengkap, simpanlah dengan format nama, nilai rapot, tahun pelajaran, semester, nama mapel, kelas, dan kode guru. Untuk yang contoh ini, misalnya, rapot 2020-21, semester Gasal, kemudian mapelnya adalah bahasa Inggris, kelasnya 11K2, guru pengampunya adalah NSH. Maka file ini kita simpan dengan cara file, kemudian save as, kemudian pilih pada folder yang sudah disiapkan untuk menyimpan file nilai-nilai rapot yang akan disetorkan kepada wali kelas. Misalnya sudah kita disiapkan satu folder, yaitu nilai untuk rapot 2021 semester Gasal. Nah, kita klik ini. Kemudian nama filenya sesuai dengan ketentuan tadi. Tadi adalah nilai rapot tahun pelajaran 2021, kemudian semester Gasal, kemudian mapelnya adalah bahasa Inggris, kemudian kelasnya adalah 11 KA2, kemudian guru pengampunya adalah NSH. Kemudian klik save. Nah, maka di folder yang sudah disiapkan tadi, yaitu ini, nilai untuk rapot 2020-2021 semester Gasal, sudah tersimpan satu file, yaitu sesuai dengan nama yang tadi diberikan. Demikian. Kemudian untuk kelas-kelas yang lain, caranya sama. Misalnya Bapak Nur Syahid misalnya adalah mengampu kelas 11K2, kemudian juga 11K1. Ya. Maka setelah diisi dengan lengkap, ini juga disimpan ulang dengan nama seperti yang tadi, yaitu file, kemudian save as, kemudian foldernya sama dengan yang tadi, cuma namanya adalah bukan KA2, tetapi ini diganti dengan KA1. Kemudian save, sehingga nanti sudah ada dua file dengan nama yang berbeda sesuai dengan kelas masing-masing. Tuh, ini kemudian begitu pula untuk kelas-kelas yang lain caranya seperti itu. Ibu dan Pak sekalian, demikian barangkali penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi nilai untuk rapot yang kelas 11. Adapun bagi Bapak dan Ibu yang mengampu kelas 10, caranya sama dengan ini, dan silakan bisa dicermati, semoga bisa dipahami, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.